Pak Gubernur merespon situasi dan kondisi hari ini terhadap pengelolaan kelapa, di mana kita ketahui isu utamanya adalah produktivitas yang rendah, sehingga menyebabkan kelangkaan produksi, sehingga pedagang kelapa juga berkurang jumlahnya. Otomatis terjadi kenaikan harga. Nah, di satu sisi kita punya sentra pengelolaan hilirisasi juga ada di Kabupaten Indragiri Hilir, dan komoditas utama kita juga dari Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian Pelalawan dan juga Meranti. Oleh karena itu merespon situasi tersebut, pertama kita kemarin sempat ada kegiatan ekspor kelapa ke Tiongkok yang langsung. Nah, ini kemarin menyebabkan harga kelapa bagus di petani. Nah, kemudian berjalan waktu berdampak terhadap industri hilir yang cukup signifikan, sehingga kalau kawan-kawan dengar kemarin juga ada PHK di salah satu perusahaan yang mengelola kelapa. Nah, ini tentu perlu kita jaga keseimbangannya. Oleh karena itu Gubernur Riau sudah menyampaikan surat pertama kepada Menteri Pertanian. Hal tersebut disampaikan terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan tata kelola terhadap penetapan harga yang wajar. Nah, jadi idealnya kita meminta payung hukum atau regulasi kepada Menteri Pertanian, sebagaimana kita telah melakukan penatausahaan harga itu di sawit. Nah, jadi kita akan punya harga yang disepakati antara pengusaha dan kemudian pekebun yang dimediasi oleh Dinas Perkebunan nanti, seperti sawit yang sudah berjalan. Kemudian yang kedua, di satu sisi kita juga mencermati antara moratorium ekspor tadi. Nah, moratorium ekspor tadi tentunya perlu kita juga, makanya Gubernur bersurat kepada 4 menteri hari ini. Yang pertama Menteri Bidang Perekonomian, kemudian Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian. Nah, itu terkait dengan apa yang terjadi di Riau hari ini. Nah, ini bentuk respon cepat dari kita Pemprov Riau, Pak Gubernur sudah tangani dan akan kami sampaikan. Satu sisi yang ketiga, Badan Karantina kemarin juga sudah melakukan persiapan untuk audit terhadap protokol ekspor kelapa segar. Jadi artinya kalau ini sejalan dengan kebijakan Menteri nanti untuk di tata kelola kelapa, berarti kita punya peluang lagi untuk memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat untuk pangsa pasarnya. Gitu. Jadi akan terjadi kestabilan harga. Belum, sekarang masih di pasar. Itu kita minta payung hukumnya tadi yang surat kepada Menteri Pertanian. Jadi biar nanti pasar itu ditentukan oleh produsen dan kemudian distributor dan konsumen di sana. Karena yang paling penting itu jangan ada monopoli terhadap penguasaan komoditas tertentu dari hulu sampai ke hilir. Itu yang paling solusi penurunan produksi kelapa gimana? Nah, kalau itu produktivitas. Nah, hari ini memang kalau isu produktivitas itu memang terhadap komoditasnya sendiri. Pertama, hari ini kebun kelapa kita itu yang terluas di Indonesia, 400-an ribu hektar lebih. Tapi hari ini isu kita sama dengar ada alih fungsi lahan dan segala macamnya, termasuk alih fungsi komoditas, itu ada kebun-kebun kelapa kita sekarang beralih jadi sawit dan segala macam. Nah, itu tentunya bagi masyarakat kita, mereka memilih mana yang paling menguntungkan. Itu manusiawi, wajar ya. Jadi ketika dia perhitungan harga kelapa, anjlok dan segala macamnya, kemudian pilihannya ke sawit jadi lebih besar, mereka mengalih fungsikan. Nah, ini yang sama-sama kita jaga. Kami tadi juga baru rapor Forum PD dengan seluruh kabupaten kota untuk mengesankan itu. Yang kedua, kita memang harus bisa intervensi bentuk program-program pemerintah, baik program provinsi maupun kabupaten kota, yang bisa menarik minat kembali masyarakat kita untuk menanam lahan-lahan kosongnya yang cocok untuk pertanian. Contoh, kita juga punya kegiatan bantuan mulai dari benih atau bibit, pupuk, dan kemudian peralatan pertanian untuk subsektor kelapa. Replanting berarti ada juga untuk kelapa. Replanting. Nah, replanting dari program kita dan kabupaten kota ada, kami identifikasi ada kabupaten kota. Tapi kita lagi menunggu karena kebijakan pemerintah pusat kemarin kan memberi sinyal bahwa untuk replanting atau untuk kelapa dan kakao itu sudah bisa menggunakan dana BPDP
Ya, BPDP sekarang. BPDP sekarang namanya. Kalau kemarin kan hanya peruntukan untuk sawit, tapi kemarin sudah diberi sinyal diperluas peruntukannya untuk kelapa dan kakao. Nah, tapi itu implementasinya sampai hari ini belum. Kalau itu memang oke, itu salah satu bentuk intervensi tercepat untuk bisa diakses oleh masyarakat.